Selamat malam Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andre Jonathan Nathaniel Ninggolan, NIM 12S23017. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bagaimana ETL development. Di sini saya menggunakan saya mencontohkan customer transform. Di sini saya mengambil dari customer export CSV, mengekstrak file dari file yang ada pada DCIS, yaitu customer export CSV. Di sini saya menggunakan ini, dan berikut adalah field yang ada pada customer CSV. Kemudian saya menghubungkannya dengan dimension update dengan nama customer dimension dengan connection berikut. Di sini connection name-nya saya bikin SQL Server Salescon. Itu menandakan bahwa ini koneksi untuk customer dimension. Kemudian database name-nya itu saya menggunakan sales. Kemudian host name-nya itu localhost. Kemudian use integrated security. Saya checklist. Kemudian ini ada key field-nya. Apa itu guna key field? Guna key field itu adalah untuk menandakan bahwa apakah ada dimension field customer ID ini pada customer dim yang akan dibuat di target table nanti. Berikut adalah dimension field-nya dan field in stream-nya, dan ini adalah field yang ada pada customer dimension nanti. Dan ini juga ada sales rep transformation, sama seperti tadi, cuman saya mengupload sales rep export dari file yang ada pada CIS. Kemudian ini berikut adalah field yang ada pada sales rep export CSV tersebut. Kemudian sama seperti tadi, dimensionnya saya menamai dimensionnya itu sales rep database connection. Berikut adalah database name-nya itu sales, kemudian host name-nya localhost. Saya menceklis use integrated security-nya. Kemudian technical key field-nya saya namai sales rep dimension ID. Yang berikut adalah dimension field dan field in stream yang ada pada sales rep dimension ini. Dan ini ada nama-nama field yang ada pada sales rep database connection itu. Berikut juga pada produk CSV. Ini ada produk, saya juga mengekstrak dari file yang ada pada CIS, yaitu produk export CSV. Berikut adalah field-field yang ada pada export CSV tersebut. Saya ingin menjelaskan bahwa apa itu field. Field itu adalah tempat tempat di mana stream atau data yang ada masuk ke dalam target table, yaitu contoh seperti product ID, yaitu ID produk yang akan ada pada tabel field tabel produk. Jadi field itu adalah tempat stream yang masuk atau data yang masuk. Kemudian berikut adalah key dimension field-nya product ID, field in stream-nya product ID. Kemudian technical key field-nya itu product dim ID saya buat. Kemudian target table-nya product dim. Kemudian connection name-nya itu saya buat product export database connection. Kemudian ini adalah generate date-nya. Berikut adalah alur-alurnya ya, yaitu yang pertama generate rows, itu saya untuk menampilkan dimulai dari kapan tanggal itu, ini untuk tanggal mulai dari kapan, dan limitnya itu saya batasi 1100. Kemudian meng-add sequence-nya, ini increment date, yaitu untuk pertambahan tanggal, jadi mulai dari tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi startnya itu mulai dari 1 dan kenaikan tanggalnya itu 1, yaitu start at value 1, increment by-nya itu 1. Kemudian calculate date-nya itu saya buat sales date itu tanggal A ditambah tanggal kenaikan B-nya. Jadi contoh tanggal 1 nambah 1 hari gitu. Increment date-nya kan 1. Kemudian select values-nya itu sales date. Kemudian calculate additional date, itu yaitu ini kalkulasi dari contoh sales day of year
Jadi perhitungan dari sales day of year ini saya kalkulasikan eh, day of year of date A. Jadi sales date, kemudian berikut adalah contohnya. Kemudian stream lookupnya itu sales date, holiday date ini eh, untuk yang libur. Jadi ini holiday description, kemudian is a holiday itu number, jadi dimulai dari 0. Kemudian date dimension update-nya ini sama seperti tadi, date dim ID, kemudian saya namai server sales connection, sales date, kemudian ini, kemudian Microsoft Excel input. Berikut adalah file dari holiday XLS dari yang saya ambil di CIS. Dan ini adalah customer all transformation dari start, kemudian ini SQL-nya apa saja, kemudian customer transformasi yang sudah saya buat, dan saya akan run. Jadi di sini kesimpulan yang saya dapat adalah bahwa sebenarnya tujuan untuk mempelajari ETL melalui aplikasi Spoon ini gunanya untuk kita mengetahui bagaimana jalannya alur data, data yang masuk, bagaimana pertambahan data, perubahan data, penghapusan data eh, di dalam suatu tabel atau suatu database. Dan saran dari saya adalah tidak ada karena sudah baik. Terima kasih.